Ya, kembali di Landstalk pemirsa dengan topik maut kembali berulang di STIP. Kita kembali ke Pak Wahyu. Wahyu Satrio Utomo, Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan. Pak Wahyu, ini kalau kita tadi juga sudah mendengarkan apa yang Pak Wahyu sampaikan terkait sistem yang ada di STIP. Tapi ini kalau terkait dengan kejadian yang menimpa Taruna Amirullah Aditya Sputra ini berawal dari teman-teman atau dari taruna senior dari drum band seperti itu. Nah, untuk kegiatan non-akademis, apakah ada pengawasan atau juga ikut serta dari Kementerian Perhubungan juga untuk melihat lagi kegiatan non-akademis seperti apa yang mungkin bisa menjadi celah terjadinya tindak kekerasan atau senioritas kepada taruna-taruna junior seperti itu, Pak? Adakah pengawasan seperti itu? Ya, jadi begini Mbak, jadi sistem yang diterapkan di sekolah ini, ya mulai setengah 5 pagi sampai jam setengah 10 malam, mereka ada aktivitas yang terprogram. Ya, mulai dari bangun pagi sampai dengan belajar mandiri sekitar jam 8 malam. Setelah jam 10 mereka harus masuk ke barak masing-masing untuk istirahat. Masa rawan adalah mulai jam 10 sampai dengan jam setengah 5 pagi, itu masa rawan. Ya, inilah yang harus dilakukan pengawasan secara baik. Yang saat ini pengawasan dilakukan ya baik dengan menggunakan CCTV, tenaga pengawas ya lapangan yang selalu mobile ya, itu yang memang dilakukan sampai sekarang ini. Dan itulah yang akan kami atasi, yaitu masa mulai jam 10 malam sampai dengan jam setengah 5 pagi. Yang sering terjadi kasus pada waktu-waktu itu. Ya, ini menarik sebetulnya Pak Wahyu kalau tadi mengatakan bahwa biasanya kasus-kasus itu terjadi pada jam-jam seperti itu. Saya khawatir apa yang terjadi pada Amirullah yang sampai kelewatan seperti ini kekerasan-kekerasan yang serupa itu juga sebetulnya terjadi juga beberapa kali tapi tidak terekspos karena mungkin tidak sampai meninggal dunia. Pak Wahyu, ya terputus. Ya, nampaknya terputus. Nanti kita akan coba, mudah-mudahan bisa terhubung kembali dengan Pak Wahyu. Pak Indra, ini menarik sebetulnya. Tadi ada pernyataan yang biasa terjadi pada jam-jam itu. Ini kan pernyataan yang kalau bagi orang awam seperti saya melihat bahwa ini bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Dan sudah diketahui oleh sebetulnya juga diketahui oleh Sivitas Akademika di sana. Gimana Pak Indra melihatnya? Tantangan dunia pendidikan kita memang adalah merubah status quo. Itu tantangan terbesar kita. Status quo yang seperti apa? Business as usual. Dari dulu sudah begini, ya begini terus kan begitu. Artinya yang dilakukan oleh Kemenhub sekarang, dan mungkin bukan yang pertama ya, yang dilakukan pertama adalah mengganti kepala STIP-nya. Ya kan? Ibaratnya ini kalau itu biasa sekali kalau terjadi kayak gitu pasti kepalanya pasti akan dicopot gitu. Ibaratnya ini yang rusak adalah kameranya, yang diganti kameramennya terus kan begitu. Ya kan? Nah, ini yang kalau menurut saya yang harus dikaji ulang adalah sistem pendidikan di sekolah inilah. Apakah memang sudah sesuai? Termasuk para senior ini menganggap apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pendidikan. Bagian dari yang membuat anak-anak adik-adik kelasnya ini menjadi SDM yang baik, SDM yang disiplin, SDM yang kuat, tahan banting dan lain sebagainya. Ini anggapan mereka. Kalau benar punya anggapan seperti itu mungkin agak baik. Tapi kalau misalkan mereka merasa bahwa saya senior, jadi saya berhak untuk melakukan otoriter seperti itu terhadap bawahnya, itu kan jadi lebih parah lagi sebetulnya. Saya rasa awalnya mulai dari situ dulu. Awalnya mulai dari mereka yakin ini kalau mereka tidak diginikan, mereka tidak akan menjadi SDM yang baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka di pelayaran. Itu satu hal yang rata-rata diawali dengan pola seperti itu. Tapi pola pikir seorang senior bisa berpikir seperti itu lewat cara mereka, lewat tangan mereka, maka taruna junior atau adik kelasnya ini bisa menjadi jadi SDM yang lebih baik. Pola pikir itu apakah karena memang latar belakang tradisi yang memang sudah ada, atau dendam, istilahnya mereka mengulang lagi kondisi seperti itu karena mereka pernah merasakan hal itu? Awalnya diawali dengan itu, merasa ini adalah bagian dari pendidikan. Untuk menjadi SDM yang sesuai dengan pekerjaannya, mereka harus diginikan. Tapi itu kan dulu. Ya kan? Belum pernah ada kajian sampai saat ini apakah pola yang seperti ini masih sesuai.
ataukah hanya karena dari dulu begini ya begini aja terus. Buktinya kan tadi Pak Wahyu mengatakan ini selalu terjadi setelah jam kesibukan selesai kan begitu. Artinya kan sudah ya memang udah tahu memang ini selalu terjadi seperti ini. Di zaman yang serba digital ini kontrol begitu kan mudah sekali. Tinggal masang CCTV satu aja, kelihatan mana yang jalan kemana udah ketahuan sebetulnya. Atau ada pembiaran mungkin seperti Pak Indra, karena kalau CCTV pasti pantauannya dan mereka ini boarding school seperti itu, ada pantauan yang. Kalau menurut saya pembiarannya begini, mungkin di lingkungan dari sekolah-sekolah ini sendiri juga masih punya mindset kalau memang dibutuhkan campur tangan senior untuk mendisiplinkan adik-adik kelasnya kan begitu. Ini menarik sebetulnya Pak Indra kalau kita bicara soal pendisiplinan. Ya. Ini tangkapan saya sebagai orang awam dari pernyataan Pak Wahyu tadi, ada jam-jam tertentu yang menjadi jam biasa terjadi kekerasan lah, kalau seperti itu. Nah, nampaknya proses pendisiplinan terhadap kasus-kasus kekerasan yang mungkin sedikit-sedikit mungkin ditoyor atau segala macam itu tidak tegas, sehingga mereka yang melakukan itu semakin merasa bahwa paling juga dihukumnya paling cuman apa sih, strap gitu atau teguran segala macam. Akhirnya mereka ada eskalasi dalam perbuatannya seperti itu. Mungkin nggak begitu? Sangat mungkin. Kalau kita bicara alasan akan bermacam-macam ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi kan harusnya kita bisa bikin koridor kan gitu. Artinya sampai batasan mana sih bisa dilakukan gitu. Di beberapa tempat di luar negeri misalnya bahkan sudah mengatakan guru itu tidak boleh menyentuh siswa. Apapun ceritanya tidak boleh sampai menyentuh, karena kalau sudah menyentuh itu sudah melanggar hukum. Itu di level guru, apalagi di level siswa kan begitu. Antar siswa kan? Nah, tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah, dan saya mengapresiasi disampaikan Pak Wahyu tadi, mohon masukan. Ya ayo kumpulkan para pakar pendidikan untuk bicara mau mendesain pola pendidikan yang seperti apa sih. Perlu dikaji apakah mungkin memang campur tangan senior itu menjadi bagian dari pendidikan di sekolah yang seperti dinas seperti ini memang dibutuhkan. Tapi batasannya sampai mana? Levelnya sampai mana? Kan gitu. Saya ambil contoh, ini pengalaman saya pribadi di sekolah saya dulu kan gitu. Saya milih masuk ke sekolah SMA saya ini karena ini sekolahnya laki semua. Ya. Karena WC-nya itu paling bersih. Betul-betul saya kaget. WC-nya itu bersih sekali, benar-benar wangi, tidak ada kotoran, tidak ini. Dan itu sekolah cowok semua. Saya jatuh cintanya dengan sekolah itu pertama karena WC. Nah, setelah saya masuk sekolah ini, saya baru sadar, saya baru tahu kenapa WC itu bisa bersih. Karena selama 1 tahun saya tidak boleh pakai WC itu. Jadi menyesal ternyata jatuh cinta karena WC-nya. Tapi di sisi ini kan berarti, untuk masuk ke WC itu kami butuh perjuangan loh selama 1 tahun. Berarti kami akan menjaga WC ini supaya serapih mungkin, ya kan? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang guru, ya kan? Masa guru mau melarang anaknya pakai WC kan begitu, ya kan? Itu dilakukan oleh ini tentunya pasti ada perdebatan nanti. Dan memang kalau di kami memang yang punya penyakit ada ini kami ada datanya kan begitu. Jadi bisa pakai. Tapi secara umum ini ada efek positifnya ada filosofisnya ya. Goal mendidiknya memang tercapai di situ. Nah, yang penting kan itu apapun yang kita lakukan harus ada manfaatnya. Kenapa dilakukan ini? Kenapa polanya seperti ini? Kenapa harus lari terus misalnya, harus push up terus? Karena mereka memang akan menghadapi cuaca yang ekstrim, akan ini kan. Nah, tapi kalau ada senior seperti yang di STIP ini mukul, kira-kira manfaat yang pengen diambil dari senior itu apa? Nah, justru itu yang saya katakan, kalau saya pribadi memandang itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Pak Indra. Cuman selama ini mungkin dianggap biasa, karena sebelumnya sudah terjadi seperti itu. Ini yang perlu dikaji. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.